Sekarang kita membahas penyebab perbedaan saldo kas per bank dan per buku perusahaan yang dikarenakan kesalahan perusahaan dalam mencatat atau menjurnal. Di contoh ini disebutkan terdapat pengeluaran uang dengan menggunakan cek nomor 443 sebesar 1.226 euro. Cek benar ditulis sebesar 1.226 dan bank sudah benar mencairkan cek sebesar 1.226 euro. Namun kesalahan dilakukan oleh akuntan yang seharusnya mencatat pengeluaran sebesar 1.226 tapi justru mencatat sebesar 1.262 euro. Jadi diceritakan kita salah mencatat pengeluaran kas sebesar 1.262 euro yang seharusnya adalah 1.226. Jadi kita telah mengurangi kas kita terlalu tinggi sebesar 36 euro. Oleh sebab itu kita harus menambahkan sebesar 36 euro dari saldo kita. Sama seperti sebelumnya, karena transaksi ini menyebabkan saldo buku kas kita berubah, maka perubahan itu harus melalui jurnal. Nah, jika transaksi ini disebut jurnal koreksi. Kita asumsikan transaksi berasal dari pembayaran kepada supplier, sehingga sebelumnya kita menjurnal account payable pada kas sebesar 1.262. Jurnal yang benar seharusnya account payable pada kas sebesar 1.226. Jadi di sini kas kita kurangkan terlalu besar sebesar 36 euro dan account payable kita kurangkan terlalu besar juga sebesar 36 euro. Oleh karena itu kita buat jurnal koreksinya dengan mendebit kas dan mengkredit account payable sebesar 36 euro. Jadi inilah jurnal koreksi untuk memperbaiki catatan kita yang salah karena terlalu tinggi mengurangkan kas dan hutang. Jika kesalahan contohnya seharusnya dicatat sebesar 1.262 tapi kita salah mencatat sebesar 1.226 sehingga jurnal kita yang salah berbunyi account payable pada kas sebesar 1.226. Nah, di sini kita mengurangkan kas dan hutang terlalu rendah sebesar 36. Karena kita mengurangkan terlalu sedikit, maka kita harus mengurangi nilai kas kita sehingga jurnal koreksinya adalah debit account payable dan kredit kas sebesar 36. Hal ini berarti di catatan rekonsiliasi bank posisi koreksi 36 ini menambah saldo per buku perusahaan. Jadi inilah rekonsiliasi bank kita. Setelah kita menemukan penyebab perbedaan saldo kas menurut catatan bank dan perusahaan, maka kita menghasilkan saldo yang sama setelah rekonsiliasi yaitu 12.204,85 euro. Jadi, jika bisa kita simpulkan di sini, maka jika penyebab perbedaan dari segi bank seperti deposit in transit, outstanding check, kesalahan yang dilakukan oleh bank, maka kita cukup mencatat di catatan rekonsiliasi bank kita. Tidak perlu ada penjurnalan yang kita buat, tidak perlu juga minta bank untuk merubah atau mengkoreksi karena kita tinggal tunggu waktu saja bank akan mencatat semua transaksi ini yang akan kita temukan di rekening koran berikutnya. Jika perbedaan karena perusahaan di kelompok ini, maka kita harus melakukan jurnal karena semula saldo kas kita berjumlah sebesar 11.709 euro dan kita harus merubah menjadi 12.204 euro. Ini yang wajib memerlukan jurnal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, berdasarkan jurnal-jurnal yang kita buat yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank, maka pasti kita posting ke buku besar kas sehingga sekarang saldo kas kita menjadi 12.204,85. Sekarang, kita memiliki saldo kas yang menunjukkan kondisi sesungguhnya karena kita telah melakukan rekonsiliasi bank. Sampai di sini kita paham bahwa rekonsiliasi bank menyebabkan catatan perusahaan untuk akun kas menjadi akurat. Melalui rekonsiliasi bank, akuntan dapat memeriksa ketelitian pencatatan kas sehingga perusahaan dapat mengetahui bahwa terdapat transaksi yang belum dicatat atau bisa menemukan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank maupun yang dilakukan oleh perusahaan. Kita telah selesai membahas materi rekonsiliasi bank. Materi selanjutnya adalah terkait dengan setara kas atau kas ekuivalen.